Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semuanya sehat ya. Nah, untuk masa pandemi seperti ini kita tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Nah, untuk pada pertemuan pertama materinya yaitu tentang matrik. Nah, untuk bab 1 yaitu matrik. Nah, nanti kita akan belajar matrik. Itu standar kompetensinya yaitu menggunakan konsep matrik, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menggunakan sifat-sifat dan operasi matrik untuk menunjukkan bahwa suatu matrik persegi merupakan inverse dari matrik persegi lain. Menentukan determinan dan inverse matrik 2x2, menggunakan determinan dan inverse dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk materi matrik, itu matrik untuk pengertian matrik, yaitu matrik adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Contoh, kelompok bilangan itu merupakan matrik sebab susunan berbentuk persegi dan bilangan-bilangan itu bersusun dalam baris dan kolom. Jadi untuk yang di atas ini persegi, ini 4, 5, 3, -1 itu merupakan matrik sebab susunannya berbentuk persegi dan bilangan-bilangan itu tersusun dalam baris dan kolom. Untuk kelompok bilangan itu bukan matrik, itu 4, 8, 3 sebab susunan tidak berbentuk persegi maupun persegi panjang tetapi berbentuk segitiga. Beberapa istilah dalam matrik itu ada baris, kolom, elemen atau unsur. Yang keempat adalah ordo. Baris, kolom, dan elemen. Baris dari suatu matrik adalah bagian susunan dengan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam matrik. Kolom dari suatu matrik adalah bagian yang dituliskan tegak atau vertikal dalam matrik. Elemen atau unsur itu suatu matrik adalah bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matrik itu. Contohnya, ini ada matrik A. Nah, ini yang ditandai biru itu namanya baris. Untuk baris pertama ini mendatar ya. Ya, ini barisan pertama itu dengan elemen-elemen. Jadi ini elemennya yang di dalam kalau matrik ini, yaitu untuk baris pertama elemen-elemennya itu 2, 1, dan 5. Untuk baris kedua itu dengan elemen-elemen -3, 2, 4. Baris ketiga dengan elemen-elemen 4, -2, dan 1. Baris keempat dengan elemen-elemen 6, -3, dan 2. Jadi untuk garis itu yang mendatar atau horizontal. Nah, untuk matrik A ini masih tetap matrik A. Ini kolom. Kolom berarti dari atas ke bawah atau vertikal. Itu. Contoh kolom pertama dengan elemen-elemen 2, -1, -3, 4, 6. Ini yang ke bawah. Kolom kedua dengan elemen-elemen dari sini ke bawah 1, 2, -2, dan -3. Untuk kolom yang ketiga
Ini dimulai dari angka 5, 4, 1, dan 2. Nah, matriks A itu elemen pada baris kedua kolom pertama, ini yang diwarnai biru. Jadi elemen pada baris kedua kolom pertama, baris kedua berarti ini baris kedua kolom pertama. Tuh. Selanjutnya adalah ordo dan banyak elemen matriks. Nah, ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom dari matriks itu. Banyak elemen atau banyak unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks itu. Contoh, nah ini contoh matriks A, 17, 13, 15, 16, 15, dan 1. Berarti matriks A dikatakan berodo atau berukuran 2 kali 3. Kenapa? Yaitu dapat 2 baris dan 3 kolom. Notasinya kalau dalam matriks yaitu matriks berodo 2 kali 2. Banyak elemen dalam matriks A itu ditentukan oleh 2 kali 3, berarti ada 6 elemen. Elemennya yaitu 17, 13, 15, 16, 15, dan 1. Nah, sekarang jenis-jenis matriks. Ada matriks baris, matriks kolom atau matriks lajur, matriks persegi, matriks persegitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks datar, dan matriks tegak. Nah, matriks baris dan matriks kolom. Matriks berordo 1 kali n terdiri atas 1 baris dan memuat n elemen disebut matriks baris. Matriks berordo m kali 1 terdiri atas 1 kolom dan memuat n elemen disebut matriks kolom atau matriks lajur. Contoh, matriks B min 5, min 2, 3 merupakan matriks baris yang terdiri atas 3 elemen. Matriks A yaitu 3 min 4 merupakan matriks kolom yang terdiri atas 2 elemen. Kalau matriks baris berarti yang mendatar, kalau matriks kolom berarti yang vertikal. Selanjutnya matriks persegi dan matriks segitiga. Nah, misalkan suatu matriks berordo m kali n dengan nilai m sama dengan n, sehingga diperoleh matriks berordo n kali n disingkat matriks berordo n disebut matriks persegi berordo n. Nah, matriks persegi berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0 disebut matriks segitiga. Contohnya untuk matriks persegi, misalkan matriks A 1, 4, min 3, min 2 merupakan matriks persegi berordo 2. Contoh matriks S, ini juga matriks persegi berordo 3 kali 3. Nah, ini namanya diagonal samping, ini diagonal utama. Contoh untuk matriks segitiga. Nah, kalau matriks bersegitiga ini di bawah diagonal utama itu bentuknya 0. Jadi angkanya elemennya 0, semuanya 0. Kalau matriks segitiga juga namanya ini, cuma ini yang di atas diagonal utama. Ini elemennya semuanya 0. Itu contoh matriks segitiga. Selanjutnya adalah matriks diagonal dan matriks identitas. Matriks persegi berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah dan di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0, disebut matriks diagonal. Nah, matriks diagonal berordo n dengan elemen-elemen pada diagonal utama, semuanya bernilai 1, disebut matriks identitas atau matriks satuan. Contoh,
untuk matrik diagonal, misalkan matrik A. Nah, jadi untuk diagonal utamanya itu tidak sama dengan 0, tapi untuk yang lain itu elemennya 0, merupakan matrik diagonal berodo 2. Matrik B, ini yang berodo 3x3, ya matriknya untuk diagonalnya itu tidak 0, tapi yang lain 0, itu namanya matrik diagonal. Matrik diagonal berodo 3. Contoh untuk matrik identitas, ya misalkan di sini ada 1, 2, ini matrik identitas merupakan matrik identitas berodo 2. Ya, jadi identitas itu kalau diagonalnya sama dengan 1. Bedanya dengan diagonal, kalau diagonal itu elemennya tidak semuanya 1. Ya, kalau identitas itu diagonalnya 1. Contoh yang 3 juga sama, diagonal utamanya 1, yang lain 0. Ini bedanya diagonal dengan identitas. Kalau identitas itu semua diagonalnya 1 elemennya. Kalau yang diagonal itu tidak semuanya 1. Selanjutnya matrik datar dan matrik tegak. Matrik berodo M kali N dengan M kurang dari N berarti banyak kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyak baris, disebut matrik datar. Nah, matrik berodo M kali N dengan M lebih besar N berarti banyak baris lebih banyak dibandingkan dengan banyak kolom, sehingga susunan elemen-elemen membentuk persegi panjang. Tegak disebut matrik tegak. Contoh matrik A 2, 4, 5, 6, 3, 1, min 3, 1, 2, min 5, 0, 2, 4, min 8, 4. Ini merupakan matrik datar. Yang matrik datar itu matrik datar. Yang matrik B itu 4, 2, min 1, 5, 0, 3, 2, min 6 merupakan matrik tegak. Nah, transpos matrik. Transpos dari matrik A berodo M kali N adalah sebuah matrik A transpos berodo N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Nah, baris pertama matrik A ditulis menjadi kolom pertama dalam matrik. Baris kedua matrik A ditulis menjadi kolom kedua. Ya, matrik A. Baris ketiga matrik A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matrik A. Demikian seterusnya. Nah, baris ke M matrik A ditulis menjadi kolom ke M dalam matrik A. Nah, notasinya bisa masih ini untuk notasi matrik ini dibaca ini A absen dan A transpos atau putaran A. Selanjutnya untuk contoh, untuk contohnya, jika P sama dengan 2, 3, 4, maka transpos dari P adalah 2, 3, 4. Jadi ini yang mendatar menjadi vertikal. Itu contoh untuk transpos. Jika A itu sama dengan 2, min 3, 3, 5, 1, 1, 7, 2, 3, 7, 6, 0, 5, 2, 0, 4, maka transpos dari A adalah ini. Sama untuk yang baris menjadi kolom. Baris yang di sini menjadi kolom bawah. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Baris keempat menjadi kolom keempat. Selanjutnya matriks simetris. Misalkan matrik A adalah matrik persegi berodo N. Matrik A disebut matrik simetris atau matrik setangkup.
jika dan hanya jika elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Ditulis AIC sama dengan AJI gitu. Dengan I tidak sama dengan J. Kesamaan dua matrik. Matrik A dan matrik B dikatakan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika satu, itu ordo matrik A itu sama dengan ordo matrik B. Dua, semua elemen yang seletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai sama. Ya, berarti A sama dengan B untuk semua nilai I dan J. Contoh, matrik A ini 1, 3, 4, 5. Elemen seletak untuk matrik C 1, 3, min 4, 5. Jadi letaknya sama. Nah, kalau ordonya tidak sama berarti tidak bisa. Harus ordonya sama. Ini ordo 2 kali 2, ini juga ordo 2 kali 2. Nah, yang seletak berarti 3 dengan 3 ini. Letaknya sama. Nah, itu dikatakan elemen seletak, atau dikatakan matrik itu kesamaan dua matrik. Matrik dikatakan sama apabila letak dan letak elemen yang seletak itu sama. Nah, untuk hari ini untuk jenis-jenis matrik untuk pertemuan pertama mungkin itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.